Assalamualaikum. Hai sahabat remaja semuanya. Di video kali ini aku akan membuat 4 varian kue kering yang ekonomis dan tanpa mixer, tapi rasanya enak banget, cocok untuk isian toples lebaran. Nah, buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya, terus ikutin video ini, tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe-nya supaya aku makin semangat membuat video selanjutnya. Terima kasih. Langkah yang pertama, siapkan wadah, kemudian masukkan 1 bungkus margarin. Untuk margarinnya aku menggunakan Blue Band Cake and Cookies. Tambahkan 50 gram gula halus, kemudian aduk menggunakan whisker cukup hingga tercampur rata saja ya teman-teman. Setelah tercampur rata, masukkan 2 kuning telur, lalu diaduk kembali hingga tercampur rata. Nah, jadi di setiap mengaduknya itu nggak perlu lama-lama ya teman-teman, cukup hingga tercampur rata saja. Setelah tercampur rata, masukkan 50 gram susu bubuk, 50 gram tepung maizena, dan aduk kembali hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian masukkan 300 gram tepung terigu dan aku aduk kembali menggunakan tangan supaya lebih mudah ya teman-teman. Ini kita aduk hingga menjadi adonan yang kalis. Setelah semua bahannya sudah tercampur rata, hasil adonannya seperti ini ya teman-teman, udah nggak lengket dan kalis. Selanjutnya tinggal kita bentuk aja. Untuk ukurannya aku menggunakan sendok takar yang 7,5 mili, atau kalau ditimbang beratnya itu sekitar 10 gram ya teman-teman. Setelah beratnya sudah ditakar atau ditimbang, selanjutnya tinggal kita bulat-bulatin aja kayak gini. Nah, setelah udah bulat, kemudian kita sedikit pipihkan menggunakan jari telunjuk, tapi nggak sampai pipih banget ya teman-teman, kurang lebih hasilnya seperti ini. Lakukan cara yang sama hingga selesai. Setelah selesai dibentuk, kemudian siap untuk kita panggang. Pastikan oven sudah dipanaskan 10 menit sebelumnya. Di oven menggunakan suhu 150 derajat, api atas bawah selama 35 menit, atau sesuaikan aja dengan oven masing-masing karena tentunya akan berbeda. Setelah di oven selama 35 menit, kue sudah matang, langsung aja kita keluarkan. Hasilnya seperti ini ya teman-teman, aromanya enak banget. Kemudian matangnya juga merata. Selanjutnya tinggal kita diamkan dulu hingga dingin ya. Sambil menunggu aku mau siapin coklatnya. Di sini aku udah ada air panas. Kemudian siapkan wadah tahan panas dan masukkan coklatnya, aduk-aduk hingga mencair seperti ini. Selanjutnya setelah kuenya sudah dingin, celupkan ke dalam coklat, cukup setengahnya aja kayak gini ya teman-teman. Lakukan cara yang sama hingga selesai. Setelah semua kuenya sudah dicelupkan ke dalam coklat, selanjutnya untuk hiasan atau toppingnya, aku menggunakan almond slice seperti ini yang sudah dipanggang dulu sebelumnya ya. Nah, hasilnya tuh seperti ini, kuenya cantik banget, cocok dijadikan ide jualan kue lebaran atau cemilan di rumah. Selain dari tampilannya yang cantik, aromanya juga wangi banget walaupun hanya menggunakan margarin. Cocok banget dijadikan ide kue lebaran nanti atau bisa juga untuk sajian di saat acara. Gimana cara membuatnya? Sangat mudah kan? Bahannya pun sangat ekonomis. Dan untuk rasanya beneran ini tuh enak banget, lumer di mulut dan tentunya bikin nagih.
Langkah yang pertama, siapkan 200 gram margarin. Aku menggunakan Palmia Royal karena ini udah beraroma butter. Tapi kalau teman-teman mau pakai merek lain atau pakai full butter juga boleh banget ya. Tambahkan 50 gram gula halus, kemudian aduk menggunakan whisker hingga tercampur rata dan sedikit pucat. Ngaduknya nggak perlu lama-lama ya teman-teman. Oh ya, untuk gula halusnya wajib banget sudah diayak sebelumnya karena biasanya gula halus itu bergumpalan. Setelah tercampur rata, masukkan 2 kuning telur dan diaduk kembali hingga tercampur rata ya. Setelah tercampur rata, masukkan bahan kering. Di sini ada 275 gram tepung terigu protein rendah. Aku menggunakan kunci biru, 25 gram tepung maizena, dan 1 saset susu bubuk. Aku pakai Denkau kemasan 27 gram. Lalu diayak supaya tidak ada yang menggumpal. Selanjutnya tinggal kita aduk aja menggunakan spatula hingga tercampur rata dan kalis ya teman-teman. Setelah tercampur rata dan kalis, hasil adonannya seperti ini ya konsistensinya. Kemudian tinggal kita bentuk aja supaya besar kecilnya sama. Aku menggunakan sendok takar ukuran 7,5 mili ya. Cara ngebentuknya tinggal ambil 1 scoop kayak gini. Kemudian aku bulatkan dulu, terus agak dipipihkan sampai akhirnya bentuknya oval kayak gini ya teman-teman. Nah, gampang banget kan? Lakukan cara yang sama hingga selesai. Setelah semuanya selesai dibentuk, selanjutnya tinggal kita panggang aja. Pastikan oven sudah dipanaskan sebelumnya, dipanggang menggunakan suhu 150 derajat api atas bawah selama 30 menit, atau sesuaikan aja dengan oven masing-masing ya. Pada saat setengah waktu memanggang, posisi loyang wajib banget ditukar supaya matangnya merata. Itu apabila teman-teman sekali ngoven 2 loyang seperti ini ya. Setelah 30 menit di oven, kue sudah matang, langsung aja kita keluarkan dari dalam oven. Seperti ini hasilnya, kemudian kita diamkan dulu hingga dingin. Sambil menunggu kuenya dingin, kita siapkan toppingnya. Di sini udah aku siapkan air panas untuk melelehkan coklatnya ya, dengan cara double boiler seperti ini. Aku gunakan 130 gram coklat rasa matcha, kemudian tambahkan 20 ml minyak goreng, lalu diaduk terus hingga seperti ini ya, tercampur rata. Kemudian siapkan cup ukuran kecil seperti ini yang biasa digunakan untuk alas nastar. Buat yang tanya belinya di mana, udah aku cantumin di layar video, atau teman-teman bisa cek di deskripsi box video ini ya. Setelah kuenya sudah dingin, tinggal kita kasih topping aja, dan teman-teman bisa lihat ya, ini hasil panggangannya matangnya itu merata. Nah, selanjutnya tinggal kita celupkan ke coklat rasa matcha ini, kemudian kita rapikan ya, agak dihentak-hentakan, lalu kita masukkan ke dalam cup. Bisa menggunakan bantuan garpu seperti ini ya. Kemudian untuk toppingnya aku kasih kacang cacah, atau teman-teman kasih sesuai selera aja, bisa sprinkle atau almond. Lanjut lakukan semuanya hingga selesai. Dan ini dia hasilnya setelah semuanya selesai dikasih topping. Cantik banget ya, udah gitu dapatnya banyak banget. Kemudian supaya coklatnya lebih cepat ngeset, bisa dimasukkan ke dalam kulkas bagian bawah aja selama 2-3 menit. Dari tampilannya ini tuh cantik banget ya, udah gitu aroma matchanya juga khas. Cocok banget dijadikan ide jualan kue kering lebaran atau sajian juga pada saat acara, pastinya banyak yang suka. Cara membuatnya sangat mudah tanpa menggunakan mixer, dijamin deh semuanya pasti bisa. Dan untuk rasanya juga beneran enak banget, manisnya pas. Langkah yang pertama, siapkan 200 gram margarin. Kalau mau diganti menggunakan butter juga boleh. Tentu rasanya lebih enak. Ini aku mau bikin versi ekonomis.
Kemudian tambahkan 100 gram gula halus, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanilla essence. Kemudian diaduk menggunakan spatula hingga tercampur rata. Selanjutnya masukkan 280 gram tepung terigu protein rendah, aduk kembali hingga tercampur rata. Supaya lebih mudah, aku mau mengaduknya menggunakan tangan saja teman-teman. Diaduk hingga semua adonannya tercampur rata dan kalis. Setelah tercampur rata dan kalis seperti ini, kemudian bagi adonan menjadi 3 bagian sama rata. Setelah dibagi menjadi 3 bagian sama rata, di satu bagian aku tambahkan 2 sendok teh coklat bubuk. Dan di satu mangkuk aku tambahkan 1 sendok teh coklat bubuk. Dan di yang satunya lagi aku biarkan polos aja ya teman-teman. Untuk rasanya sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Setelah semuanya sudah tercampur rata, siap untuk dibentuk. Aku ngebentuknya menggunakan spuit sagu keju, ukurannya yang 7F, atau sesuaikan aja dengan selera masing-masing ya. Buat yang mau samaan seperti yang aku pakai, untuk link pembeliannya udah aku cantumin di layar video ya. Teman-teman tinggal klik aja. Nah, seperti ini hasilnya, lakukan semuanya hingga selesai. Setelah semua adonannya selesai dicetak, bisa dirapikan bagian atasnya menggunakan jari telunjuk yang sudah dibasahi, atau bisa juga menggunakan gagang sendok seperti ini ya. Selanjutnya tinggal kita oven aja. Pastikan oven sudah dipanaskan 10 menit sebelumnya. Di oven menggunakan suhu 150 derajat api atas bawah selama 20 menit. Namun sesuaikan lagi dengan oven masing-masing ya, karena tentunya akan berbeda. Nah, setelah di oven selama 20 menit, kue sudah matang, langsung aja kita keluarkan dari dalam oven. Nah, seperti ini hasilnya setelah selesai di oven. Aromanya tuh wangi banget walaupun menggunakan margarin. Selanjutnya setelah sudah dingin, tinggal kita kasih topping aja. Untuk toppingnya aku menggunakan coklat batang yang sudah dilelehkan. Tinggal kita semprotin aja kayak gini. Kemudian untuk bagian atasnya aku kasih sprinkle supaya tampilannya lebih cantik. Gimana? Mudah banget kan cara membuatnya? Cocok banget dijadikan isian toples lebaran, toples Natal, atau ide hantaran ya. Tampilannya sangat cantik sekali, cara membuatnya sangat mudah, bahannya ekonomis, tanpa menggunakan telur, jadi yang alergi telur bisa banget cobain resep yang satu ini. Tampilan dari dekatnya seperti ini, matangnya merata, dan untuk teksturnya ini tuh renyah banget ya. Tuh kelihatan ya teman-teman. Langsung aja kita cobain seperti apa rasanya. Untuk rasanya beneran ini tuh enak banget walaupun ekonomis tanpa telur tapi hasilnya renyah. Langkah yang pertama, siapkan wadah, masukkan 100 gram butter, 50 gram margarin. Kalau mau pakai full margarin juga boleh ya teman-teman. Selanjutnya tambahkan 120 gram gula halus. Lalu diaduk menggunakan whisker hingga tercampur rata dan pucat. Mengaduknya nggak usah sampai mengembang ya teman-teman. Kalau mau pakai mixer juga boleh, menggunakan kecepatan yang rendah aja hingga tercampur rata seperti ini. Setelah tercampur rata dan pucat, masukkan 1 kuning telur dan aduk kembali hingga tercampur rata. Selanjutnya masukkan 225 gram tepung terigu protein rendah,
20 gram tepung maizena, setengah sendok teh baking powder, dan jangan lupa juga diayak supaya tidak ada yang menggumpal. Kemudian tambahkan juga 20 gram susu bubuk. Selanjutnya tinggal diaduk aja menggunakan spatula seperti ini hingga tercampur rata dan kalis ya teman-teman. Setelah tercampur rata, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya tinggal kita bentuk aja. Supaya besar kecilnya sama, aku menggunakan sendok takar ukuran 7,5 mili. Selanjutnya tinggal kita bulatkan aja seperti ini ya teman-teman. Lakukan semuanya hingga selesai. Setelah dibulatkan, kemudian siapkan 1 putih telur dan keju secukupnya. Aku menggunakan keju cheddar. Ambil adonan yang sudah dibulatkan, kemudian masukkan ke putih telur seperti ini ya. Lalu dibalurkan ke keju sambil agak ditekan supaya kejunya menempel. Nah, seperti ini hasilnya. Lakukan cara yang sama hingga selesai. Setelah dibalur dengan keju, kemudian pipihkan adonan menggunakan jari telunjuk seperti ini. Agak dilubangin gitu ya teman-teman. Kemudian tinggal kita kasih topping aja. Aku menggunakan slice strawberry. Kalau mau pakai selai nanas atau yang lainnya juga boleh ya. Pada tahap ini teman-teman udah harus memanaskan ovennya, karena ketika kita mengoven itu pastikan oven dalam keadaan yang sudah panas ya teman-teman. Di oven menggunakan suhu 150 derajat, api atas bawah selama 30 menit, atau sesuaikan aja dengan oven masing-masing karena tentunya akan berbeda-beda ya. Setelah di oven selama 30 menit, kue sudah matang, langsung aja kita angkat. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Aroma kejunya enak banget. Cara membuatnya sangat mudah, hasilnya juga cantik. Cocok banget dijadikan ide jualan atau sajian pada saat lebaran nanti, pasti banyak yang suka. Langsung aja aku mau cobain seperti apa rasanya. Dan beneran rasanya itu enak banget, gurih, perpaduan keju dan stroberi juga mantep banget loh. Kalau mau lebih enak lagi bisa pakai full butter, tapi kalau mau ekonomis bisa juga pakai full margarin. Sesuaikan aja dengan selera dan harga jualnya ya. Cukup sekian dulu videoku kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih buat yang udah nonton hingga selesai. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe-nya supaya aku makin semangat membuat video selanjutnya. Wassalamualaikum.